Dunia sepak bola Indonesia lagi-lagi menjadi bahan pembicaraan. Kali ini tentang rencana keterlibatan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Nah, kondisi sedang terbelah nih. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro menyatakan bahwa setiap kesebelasan itu boleh berlaga dimanapun, kapanpun. Ada yang bilang bahwa jangan kaitkan dong antara sepak bola dan politik. Nah, sementara yang menolak menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh bergeser dari sikapnya membela Palestina, termasuk menolak keterlibatan tim Israel dalam Piala Dunia U20. Adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih yang menegaskan ketidaksetujuannya atas keikutsertaan tim Israel dalam Piala Dunia U20. Abdul bahkan mengingatkan sikap Presiden pertama Soekarno ketika menolak mengeluarkan visa untuk Israel pada gelaran Asian Games tahun 1962. Sikap bangsa dalam menghadapi penjajah bahwa Indonesia anti-imperialisme. Kalau sekarang kondisinya kita lihat bahwa di jalur Gaza, di tepi barat dan sebagainya, yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri bahwa Israel semakin brutal dan tahun yang paling mengerikan adalah tahun 2022 kemarin, bahkan tahun 1957 sesungguhnya Indonesia itu sudah lolos pertandingan tingkat Asia. Hanya perlu bertanding dengan Israel untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tahun 1958 di Swedia. Tetapi tim nasional nggak berangkat dan melepaskan untuk lolos ke Piala Dunia, mendukung Palestina. Nah ini juga kemudian mungkin yang sering diviralkan juga di Asian Games ke-6 1962. Presiden Soekarno juga tidak memberikan visa untuk atlet kontingen Israel dan Taiwan. Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendi senada dengan Abdul Fikri Fakih. Muhadjir menekankan pentingnya meneguhkan komitmen seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di ini masih harus ada koordinasi dan saya baru menyiapkan beberapa pihak yang akan harus segera saya kontak. Intinya begini, jadi kita tetap akan berpegang kepada komitmen kita atau bukan. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi karena soal undang-undang. Di dalam undang-undang dasar, dalam pembukaan, bahkan alinea pertama, itu harus betul-betul dipegang. Tidak boleh ada kompromi soal itu. Itu aja. Kita belum sampai di situ. Pokoknya yang jadi pegangan konstitusi. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu. Tapi tentu saja bola paling panas sedang dioper ke PSSI. Karena PSSI yang akan menjadi panitia lokal Piala Dunia U20 dengan dikomandoi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick seolah tak mau menggiring bola panas lama-lama. Dan tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu. Itu udah ada putusannya, sudah ada rapatnya. Jadi kita harus bagi-bagi tugas. Ya, dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini. Ya. Saya menemui Dina Praptora Harja, pengamat hubungan internasional. Dina menangkap adanya rasa gemas di masyarakat atas persoalan Palestina dan Israel yang sampai saat ini tidak juga menemukan titik temu. Hasilnya, sedikit saja ada keterlibatan Israel, masyarakat meresponnya dengan gegap gempita. Termasuk rencana keikutsertaan tim Israel dalam Piala Dunia U20. Saya setuju. Menurut saya tidak pasnya di situ. Ya, oke, kita frustasi akan masalah ini, belum ada solusi sampai sejauh ini, tapi jangan ditaruh ke ranah bola.
Itu satu. Kenapa? Karena isu yang sifatnya politis, tentu penyelesaiannya kita juga harus luas ya. Karena kalau pendekatannya itu kita langsung malah menjegal, berusaha untuk memblokir kepesertaan orang-orang yang atlet lah ya sifatnya. Mereka ini kan kelompok masyarakat yang harusnya justru bisa mempersatukan. Justru kalau mereka atlet kita ketemu atlet mereka, harusnya ada komunikasi, bisa dicari dong titik temunya apa. Kita ini sekarang di era di mana Israel sebagai satu negara, dia adalah punya keunggulan ya di bidang ekonomi jelas, di bidang teknologi, dan secara politik dia di kawasannya juga belum ada penanding khusus untuk isu-isu pertahanan lah, keamanan, kemudian persenjataan juga. Jadi kalau kita berhadapan dengan negara yang secara posisi politiknya, ekonominya, teknologinya kuat, cara kita pun harus luas dong, gitu. Jadi, nah kalau kita bicara cara yang luas itu artinya kita di depan kita harus bisa bicara baik-baik, di belakang kita cari cara untuk memastikan agenda kita masuk, gitu. Justru kalau kita mainnya langsung keras di depan, kita blokir. Apa yang akan terjadi? Salah satu konsekuensinya bisa saja atlet kita dalam kesempatan yang lain juga akan mengalami penolakan dari orang-orang yang digalang di. Karena Indonesia juga tidak lepas dari persoalan-persoalan yang mungkin secara angle bisa dipersoalkan, misalnya persoalan Papua. Ya, saya sih nggak mau sampai sejauh itu ya. Indonesia tidak selemah itu dari isu itu ya. Tapi artinya urusan yang terkait dengan Palestina ini, kita butuh aliansi. Negara seperti Arab aja sudah mau ngobrol sama mereka, sudah mau duduk bareng-bareng, bikin kerjasama bahkan ya. Iran pun nggak merasa takut-takut amat sekarang sama Israel. Artinya kita harus cerdas betul di situ. Saya bilang tadi luas ya. Kita juga harus jangan sampai kita ketinggalan kereta juga. Saya ngobrol dengan Monique Rakers, satu dari sedikit orang Indonesia yang secara terbuka menyatakan pro terhadap Israel. Pendiri Yayasan Hadassah Indonesia dan pengelola kanal YouTube Fakta Israel ini menilai masyarakat Indonesia salah persepsi tentang Israel. Narasi Israel menjajah Palestina misalnya, bagi Monique tidak sesuai dengan faktanya. Narasi yang dibangun Israel menjajah Palestina. Padahal kalau kita ditanya, oke, dijajahnya sejak tahun berapa? Atau dijajahnya pada masa pemerintahan siapa? Kalau kita lihat di sejarah, nah di sejarah itu kan jelas banget ya, pada tahun 1948, pada tahun 1947 adanya negara Israel itu kan keputusan PBB. 33 negara setuju nih bagi dua nih, nah sekecil itu menjadi Israel Palestina dan Arab Palestina. Nah, negara-negara Arab pada masa itu menolak. Di 33 negara mendukung, 13 negara menolak. Secara aturan Kementerian Luar Negeri hanya punya ketetapan bahwa tidak boleh simbol, ya kan, simbol bendera dan lagu kebangsaan. Nah, yang sesungguhnya kalau itu diterapkan pada saat Israel boleh masuk ke negara kita, itu agak aneh nggak sih, Mas? Wagu nggak? Kalau tiba-tiba lagi tim sepak bola, kalau sebelum nyanyi, itu mereka ada menyanyikan lagu kebangsaan. Bener kan? Iya. Tiba-tiba lagu kebangsaannya Israel tidak diperdengarkan. Sepak bola itu kan bisa dibilang tuh kan olahraga rakyat kita ya. Selain yang kita hebatnya di bulu tangkis, panahan dan sebagainya. Tapi sepak bola ini olahraga semua orang. Semua orang senang sepak bola. Karena itu ketika ada nama Israel muncul di acara internasional, orang tuh jadi menyita perhatian orang-orang. Nah, justru itulah kalau menurut saya, karena banyak orang yang tertarik dengan sepak bola, ini adalah dalam tanda kutip kampanye yang bagus atau momen yang bagus untuk yuk kita menerima orang datang main bola,
Kita menjadi tuan rumah yang baik, kita menjadi orang yang penerima tamu yang positif untuk citra kita sendiri sebagai bangsa yang toleran, bangsa yang cinta damai. Pendiri Save Our Soccer, Apung Widadi, menganggap wajar penolakan atas kedatangan timnas Israel. Belajar dari kasus penolakan tim Rusia di Piala Dunia Qatar karena menyerang Ukraina, maka penolakan pada tim Israel yang juga menyerang Palestina juga bisa dipahami. Bola dan politik juga sangat dekat, nggak bisa dipisahkan karena dia adalah bagian seperti mata uang. Selisihnya tipis banget lah gitu. Jadi sampai kapanpun misalnya Israel ketika mengajukan sebagai tuan rumah Piala Dunia pasti akan ditolak oleh negara-negara Muslim, nggak akan terjadi itu, ya kan? Nah, Dan FIFA memahami itu. dan FIFA memahami itu, wajar gitu loh. Tapi intinya gini lah, idealnya sepak bola itu bersih dari hal-hal apapun, dari politik, dari agama, dari ras, ya kan, bahkan anti rasisme, dari hal-hal yang korupsi macam-macam. Itu boleh idealnya. Tetapi saat ini bola itu adalah sebagai medium. Kalau misalnya pemerintah Indonesia ini kan sudah komit waktu bidding dengan FIFA, itu kan juga mungkin ada komitmen, misalnya kalau Israel datang gimana, oke nggak apa-apa gitu kan sebagai tuan rumah ya, karena ini cerminan untuk batu loncatan untuk jadi tuan rumah Piala Dunia ya yang senior. Bisa jadi Indonesia kayak gitu kan, karena sebelumnya juga bidding. Artinya ini juga manajemen juga harus menentukan sikap, menolak atau enggak. Terserah aja nih, silakan nih. PSSI-nya, FIFA-nya itu kan terserah presiden juga. Yang terdengar ini adalah tim Israel tetap datang, mainnya misalnya di Bali. Kalau itu jalan tengah kalau itu. Jadi menurut saya itu bagus, jalan tengah gitu kan. Misalnya kayak kemarin Arema, kita kan memang nggak setuju ya. Ditolak di mana-mana, akhirnya main di PT IKA gitu kan. Nah udah, misalnya Israel datang, kita yang menolak-nolak ini tetap boleh. Israel datang untuk menyelamatkan muka ini penyelenggara dan FIFA misalnya main di Bali juga nggak apa-apa kan. Baiklah. Keputusan tetap berada di tangan pemerintah Indonesia, PSSI, dan tentu saja FIFA. Apakah timnas Israel tetap diperbolehkan menjadi bagian dari peserta Piala Dunia U20 atau diganti dengan kesebelasan dari negara lain?